Pemirsa, Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, akhirnya resmi bercerai dengan Puput. Ya, gugatan cerai yang diajukan perempuan bernama lengkap Roy Pujiarti itu telah dikabulkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara first take pada 11 April lalu. Sidang yang beragendakan keterangan saksi dari pihak Dodi selaku tergugat tidak datang, hingga hakim akhirnya mengambil keputusan first take. Seperti diketahui, semenjak gugatan cerai itu diajukan oleh Puput, tidak sekalipun ayah mendiang Vanessa Angel itu hadir di persidangan. Lantas seperti apa perasaan Puput setelah resmi menyandang status janda? Perkara cerai gugat yang diajukan oleh RP melawan GS, perkara 516 hari ini sudah selesai diputus oleh majelis dengan putusan first take karena tergugat tidak pernah hadir. Putusannya dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Mengenai nafkah anak ditolak, mengenai cerai dan kabulana dikabulkan. Ya karena pihak penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, kalau ditolak itu nggak ada bukti. Ya udah dengar, udah hasil sidang, udah ketok palu tadi ya Pak. Ya udah bersyukur, alhamdulillah lega plong. Emang kelihatannya tertekan ya. Lebih beda, lebih plong kan. Ya pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya ya, pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Kalau ketok palu yang kemarin, sekali lagi Dedi tidak mau membahas masalah rumah tangga Dedi ya, karena masalah rumah tangga ini sangat sensitif dan Dedi tidak mau menjadikan ini menjadi konsumsi publik ya. Kalau untuk Dedi, tapi kalau untuk Mama Puput ya pihak sana ya silakan aja. Kalau sekarang kan teman-teman media sudah tahu, kemarin sudah ketok palu, yang jelas seperti ini. Terakhir komunikasi kapan ya? Kita sudah 3 minggu lebih. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu lalu. Dalam keputusannya, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yakni soal gugatan cerai dan pengasuhan anak Aisyah di tangan Puput. Namun Hakim menolak gugatan Puput soal uang nafkah sebesar 10 juta per bulan. Hal ini didasarkan kalau pihak tergugat Dodi tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ya kita hanya minta gugat cerai, hak asuh anak, ada juga kita masukkan untuk biaya anak ya. Cuman biaya anak tadi nggak dikabulkan. Karena itu kan tergugat nggak hadir juga, kedua tergugat kan nggak ada pekerjaan gitu deh. Jadi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang kita minta 10 juta itu mungkin agak kesulitan ya, agak keberatan juga. Dari tim lawyer itu kalau terhadap nafkah benar kita mengajukan, tapi karena tidak ada pekerjaan maka ditolak. Karena Mbak Puput sendiri yang bekerja, maka ya Mbak Puput yang menafkahi. Untuk harta gonok gini belum ya, ini baru gugat cerai aja ya. Gonok gininya belum. Mungkin nggak ada. Ya udah pasti, kalau itu udah pasti. Kita lihat aja 12 tahun aja waktu kita compare ya, 12 tahun Mayang dan Vanessa aja, Dedi rela menjual rumah itu untuk mereka gitu. Bukan menjual rumah terus Dedi kawin lagi kan. Jadi jangan kebalik gitu. Jangan dipikir Dedi nggak bertanggung jawab sama anak, apalagi Aisyah gitu. Jadi pastilah bertanggung jawab gitu. Sebagai penggugat, Puput tidak mengira kalau gugatan cerainya berlangsung singkat, hanya beberapa kali pertemuan saja. Kendati telah resmi bercerai, namun Puput tidak membatasi jika Dodi ingin bertemu dengan putrinya Aisyah. Yang jelas seperti ini, Dedi dan Mama Puput itu ada anak. Ya, ada anak, Aisyah umur 5 tahun. Ya, tidak harus cerai itu tidak harus bermusuhan. Dedi bisa menjadi teman, jadi sahabat dan jadi saudara ya. Kita sama-sama mendidik, menjaga dan merawat Aisyah. Oh iya, Ais kemarin sempat bicara ngeluh kalau Dedinya lama balas voice note-nya Ais. Terus saya hanya menjelaskan bahwa Ais sabar aja. Dedi bukannya nggak mau balas, tapi Dedi lagi sibuk. Dedi lagi sibuk kerja, aku bilang gitu aja sih.
Selain soal nafkah hidup yang menjadi sumber gugatan cerai yang ia layangkan, Puput juga menyinggung sikap Dodi yang membatasi dirinya berkarir dan lebih memintanya untuk mengurusi anak-anak yang kini mulai merambah ke dunia hiburan. Ya mungkin kemauannya Dedi kan kemarin yang terakhir itu melarang saya untuk bekerja ya infonya, tapi saya disuruh untuk menjadi manajernya anak-anak dan disuruh kamu udah cukup. Daripada 25% kasih ke manajer, mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, nggak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu kan. Mayang Cika kalau saya pribadi sebetulnya ingin tetap berjalan seperti yang sebelumnya. Cuman dari pihak Dedi kan sudah tidak mengizinkan. Jadi ya udah, saya hanya mengikuti saja kemauan beliau. Jadi lebih fokus ke Mayang aja. Mayangnya juga seneng sekarang kan. Kontrak. Kebetulan kemarin kan ada 4 lagu yang harusnya duet. Cuman karena memang pihak sana pengennya sendiri-sendiri, akhirnya ya udah kontraknya bisa. Akhirnya Mayang sendiri, Cika pun sendiri. Cuman kalau Cika memang dikontrak 3 tahun untuk lagu. Kalau Mayang kemarin sisa 4 lagu mungkin. Nggak tahu nanti diperpanjang atau enggaknya, tergantung labelnya sih. Terganggu enggak sih ya, maksudnya biasa aja. Kebetulan juga kemarin kan yang film juga dari aku juga kan, yang film horor Leak itu kan dari aku juga, terus label nyanyi juga dari aku juga. Jadi sih kalau aku sih untuk bisnis lebih ke tengah-tengah aja, Cuman kalau secara pribadi aku memang megang Cika, karena kalau memang Mayang manajernya dipegang sama Dedi. Alhamdulillah kan sekarang aku udah selesai sekolah. Jadi untuk ngatur jadwal syuting tuh sekarang udah gampang gitu. Jadi udah nggak ke distract lagi ke sekolah gitu. Sekolah juga udah tinggal nunggu ijazah keluar aja sih. Terus ya udah sih. Kalau untuk ngatur jadwal itu Dedi. Misalnya Kak hari ini ada syuting ini, hari Selasa ada syuting ini. Dedi akan tetap support terus. Dedi akan lihat terus kalau misalnya memang nanti scene-nya nanti beda-beda ya. Di sini sama ada studio juga ya. Ya. Oke. Namun, terlepas dari permasalahan tersebut, perceraian Puput dengan Dodi menimbulkan konflik baru antara Puput dengan Mayang. Hubungan dan komunikasi yang selama ini terjalin hangat mendadak tidak harmonis setelah Mayang memblokir komunikasi telepon mama sambungnya tersebut pasca ayah dan ibu sambungnya itu bercerai. Seperti diketahui, Mayang adalah adik kandung Vanessa Angel dari pernikahan Dodi dengan istri pertamanya. Sebelumnya di tahun sebelumnya waktu pertama kali mungkin teman-teman udah pernah dengar juga kan. Itu memang ada, cuman untuk kasus yang sekarang enggak. Lebih real, aku lebih menjaga batin anak aku dan batin aku sendiri. Aku pengen batin aku sehat, batin anak aku juga sehat. Lebih Dedi tuh sama Mayang lebih balik lagi kayak dulu 12 tahun. Dedi kan pernah 12 tahun merawat Mayang ya, tanpa seorang ibu ya. Dedi jadi ibu juga, jadi ayah juga, merawat Mayang, merawat Vanessa. Mayang dari umur 1 hari masih merah, 12 tahun Dedi nggak menikah. Jadi kalau misalnya sekarang ya nggak ada mama Puput, udah biasa gitu. Dedi udah bisa jadi ibu, jadi ayah juga gitu. Kalau Dedi sih sebenarnya ya perjalanan hidup ya up and down gitu ya. Baik dari Mayang yang relate juga sama Dedi ya, mulai dari ditinggal istri Dedi kan, terus Mayang juga ditinggal mamahnya ya, terus Dedi juga ditinggal Vanessa ya, kakeknya atau ayah Dedi juga baru meninggal kemarin 2 bulan yang lalu. Sekarang ya Dedi nikmatinnya aja ya, lebih legowo, lebih ikhlas, lebih ya seperti lagunya Mayang ya, hadapi dengan senyuman ya. Beralih ke kasus hukum lainnya, sidang terhadap kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Sidang digelar secara virtual sehingga Tubagus Jodi, pengemudi mobil Vanessa, tidak hadir secara langsung dan hanya mengikuti persidangan dari layar kaca di Lapas Kelas 2B Jombang. Almarhum korban telah memaafkan terdakwa. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tubagus Muhammad Jody Pramestya bin Tubagus Endang Lesmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Senin tanggal 11 April 2002 oleh kami Dr. Bambang Setiawan SMH. Ya. Untuk terdakwa gimana? Untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya? Saya pikir yang mulia. Pikir ya. 10 hari dan jika tidak menyatakan banding maka putusan ini jadi berkekuatan. Demikian sidang perkara pidana nomor 41 Pisus 2022 atas nama Tubagus Muhammad Jody Pramestya bin Tubagus Muhammad Endang Lesmana dinyatakan selesai dan ditutup. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan putusan ini, Majelis Hakim yang diketuai Bambang Setiawan SH menyatakan Tubagus Jody bersalah dan lalai saat mengemudi hingga mengakibatkan mobilnya mengalami kecelakaan di ruas Jalan Tol Kertosono, Mojokerto pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021 lalu. Apa pendapat Dedi dan untuk hasil yang putusan kemarin, ya Dedi dan keluarga besar terima dengan ikhlas apapun keputusan yang diberikan oleh Jody, ya 5 tahun penjara dan denda 10 juta, ya sudahlah, itu memang sudah harus dijalankan oleh Jody dan Dedi sebagai orang tua dari Vanessa yang merasa kehilangan juga atas perilaku Jody pada saat di jalan tol, menerima dengan ikhlas. Saat itu, Vanessa Angel dan suaminya yang menjadi penumpang meninggal dunia. Atas hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah kepada Tubagus Jody. Jika denda itu tidak dibayar, maka Tubagus Jody harus menjalani tambahan masa hukuman selama 2 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara. Tak hanya itu saja, Hakim juga menjatuhkan hukuman lain kepada Tubagus Jody, yaitu pencabutan surat izin mengemudi yang dimilikinya selama 2 tahun. Untuk tanggapan dari tim penasihat hukum, kita tadi sudah konsultasi dengan rekan Pak Saifuddin ini SH. Intinya kita tetap keberatan atas putusan yang telah diberikan kepada klien kita. Alasannya? Alasannya masih berat lah, masih lama, 5 tahun apalagi ditambah lagi dengan pencabutan surat izin mengemudi. Ya itu hak dari pihak kuasa hukumnya, nggak apa-apa kalau memang banding, memang itu kan prosedurnya memang seperti itu.